Pandemi ini seperti kawah candra di muka, yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Gracia Poli, Apriani Rahayu. Bendera! Siap! Selamat malam. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandemi itu adalah ujian sekaligus asahan untuk kita semua. Pandemi tidak hanya memberikan beban kepada kita semua, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kita semua. Forum Christian edisi spesial Hari Ulang Tahun TVRI ke-59. Malam ini mengangkat tema Indonesia Tangguh Bersatu Melawan Pandemi. Malam ini bergabung 4 Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju. Saya undang dengan hormat untuk bergabung bersama saya. Yang pertama adalah Profesor Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Selamat bergabung, Prof. Terima kasih sudah berkenan hadir di edisi spesial Hari Ulang Tahun TVRI ke-59, Prof. Sehat? Yap. Terima kasih. Wah, sigap sekali nih. Silakan, Prof. Berikutnya saya undang dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Selamat bergabung, Pak Luhut. Pak, saya pakai baju ini loh, Batak loh. Wow. Bapak nggak nyapa dengan ramah. Oke, nanti mungkin akan ramah kepada saya berikutnya. Terima kasih, Pak Luhut. Selanjutnya saya mohon dengan hormat bergabung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Erlangga. Saya yang bilang, Horas maju aja. Oke, Horas. Nah, loh kita yang justru ya. Terima kasih Pak Erlangga. Selanjutnya saya undang dengan hormat Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat bergabung, Prof. Ya, terima kasih. Horas. Waduh. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Iya. Wah, ada Horas. ada Horas. Kalau salam Indonesia semua tampaknya tidak selesai. 90 menit Forum Christian edisi spesial kali ini tidak akan cukup untuk salam-salaman menyebutkan begitu banyak suku dan bahasa di Indonesia. Saya mau ucapkan terima kasih, narasinya luar biasa. Ada 4 Menko, kita mau dapat narasi orkestrasi kebijakan negara di tengah pandemi, Pak Luhut. Tapi tentu hari-hari ini kita lihat ya Pak Luhut ya, saya mulai dari Pak Luhut. Pak Luhut luar biasa bulan Juli semua deg-degan, lihat 50.000, 30, 40, 50.000. Sekarang menurun. Apa yang tengah dilakukan dan akan dilakukan untuk semakin menekan penyebaran COVID-19? Saya mulai dulu dari Jawa Bali. Mungkin nanti Pak Erlangga akan melengkapi di luar Jawa Bali seperti apa. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya yang kita lakukan ini kerjaan rame-rame ya. Jadi semua terlibat, mulai dari akademia, mahasiswa,
organisasi-organisasi, relawan semua terlibat sampai pada ke atas, semua jadi satu mengatasi ini. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya tadi penyuntikan vaksinasi, saya kira Presiden sudah sampaikan berkali-kali dan semua arahan itu selalu Presiden yang memimpin. Jadi jangan nanti di kotak-kotakkan nih harus memimpin yang harus Presiden yang memimpin. Sampai hari ini yang memimpin dari awal ya Presiden. Kami dengan Pak Erlangga ya kita hanya pelaksana, wingnya. Jadi memang struktur organisasi itu begitu. Nah, apa yang kami lakukan bersama-sama dari rapat kabinet terbatas membahas ini adalah tadi bagaimana vaksinasi itu supaya jalan. Nah, kita prioritaskan tujuan aglomerasi dan Bali. Kenapa tujuan aglomerasi? Kita supaya dulu, settle dulu di sini, nanti baru keluar gitu. Nah, sekarang strategi itu ternyata cukup berhasil. Jadi dengan kita Jabodetabek jalan, kemudian Bandung jalan, terus kemudian Semarang, Jogja, Soloraya, Surabaya, Malang dan Bali, kelihatannya terus sekarang ngimbas ke keluar Jawa, Bali. Pak Erlangga. Saya kira ya satu strategi yang menurut saya sangat baik. Nah, jadi jalan vaksinasi, terus tadi kita pakai masker ini, protokol kesehatan, terus kemudian testing tracing ini jalan. Kemudian sekarang yang paling terakhir ini yang paling juga menurut saya adalah tadi apps Peduli Lindung. Nah, apps Peduli Lindung ini sekarang sudah mulai kita aplikasikan dan itu di mal-mal dan semua kehidupan kita nanti akan pakai itu. Jadi Anda pergi ke pesawat terbang, naik kereta api, naik bus, pindah tempat, semua masuk rumah sakit, masuk gedung kantor, semua restoran pakai itu. Kenapa tujuannya? Untuk memisahkan orang yang belum mungkin vaksin. Satu. Yang kedua, kalau kamu tadi terkena misalnya positif, dari lab itu langsung masuk ke NAR-nya, NAR Silacak, Silacak masuk di Peduli Lindungi, dan itu akan segera ting bunyi. Jadi Anda kalau ketemu saya, tadi kita punya sama-sama Silacak, itu langsung terdeteksi. Dan saya nanti kepada Pak Mahfud bahwa saya ini kena, ya harus langsung masuk di isoter. Jadi saya terpisah dari komunitas saya, karena kalau tidak nanti saya nularin klaster baru lagi. Nah, ini satu cara menurut saya di samping tadi vaksin, di samping masker, di samping tadi testing tracing, dengan apps ini kita lakukan secara masif, saya kira kita akan bisa mengendalikan COVID ini. Karena kalau mengatakan kita untuk herd immunity itu kan sulit, karena efikasi daripada vaksin ini, semua macam vaksin dunia, itu hanya kira-kira 60-70%. Apalagi menghadapi tadi Delta varian. Kita nggak tahu besok lusa Delta varian apa lagi yang datang. Jadi saya belum melihat, dan bukan saya sih, saya baca dari banyak literatur bahwa belum ada akhirnya ini, belum kelihatan. Jadi ahli-ahli kami pakai dari UI, ada profesor-profesor di situ dari UGM, dari UNER, kita ajak mereka bersama-sama dengan Pak Erlangga, kita dengarin pendapat mereka atau siapa saja yang memberikan pandangan. Jadi ini tidak pekerjaan. Jadi Pak Luhut ini selama ini mendengarkan begitu banyak pandangan, begitu banyak masukan untuk kemudian di. Iya, karena melihat ini jangan Anda melihat satu angle aja, hanya jadi epidemiolog saja, tidak bisa. Anda lihat dari faktor sosial, Anda harus lihat tadi dari faktor kesehatan, Anda harus lihat dari faktor keamanan kesehatan, Anda harus lihat faktor ekonomi. Jadi kombinasi semua ini yang kita lihat, itulah yang buat. Jadi tidak bisa serta-merta kalau ada orang bilang, oh lockdown, enak lu lockdown, mati semua ini. Ya masalah juga kan, tidak bisa begitu. Jadi kita harus cari equilibriumnya di mana. Titik tengah ya. Ya disitulah Presiden memainkan perannya. Kami dan pendua ini membantu Presiden menyajikan data-data, menyajikan opsi-opsi pilihan. Pilihan-pilihan dengan untung rugi masing-masing. Presiden putusin. Presiden memutuskan. Itu saya kira-kira keadaan. Jadi saya hanya himbau pada semua kita, kami berempat di sini, kita patuhin aja. Karena yang membuat ini bukan hanya pemerintah, semua kita. Itu masukan dari anak-anak kita mahasiswa yang BEM-BEM itu, Pak Erlangga, mereka kasih masukan, ternyata bagus-bagus. Kita terima itu. Ya, berarti setelah mereka melakukan protes dengan caranya, Pak Luhut, semua jajaran pemerintahan menerima masukan dan kemudian misalnya itu masalah testing ya, masalah testing. Mereka ngajukan tracing itu. Kan IT kan kita nggak terlalu pintar, anak-anak kita ya. Kalau tentara-tentara polisi ini,
Tapi tanpa tentara dan polisi ini nggak jalan Ya. atau kurang jalan. Nah, dengan anak mahasiswa kita ini bantu kita. Jadi Kolaborasi semua pihak. Ya, jadi Pak tidak Luhut, boleh silakan ada yang minum dulu. mengklaim satupun bahwa karena dia, enggak. Pak Luhut silakan minum dulu. Saya mau lihat penanganan pandemi di luar Jawa Bali, kontribusinya 50% lebih dari total jumlah kasus harian ya Pak Erlangga. Tapi sudah menurun, kita syukuri ya beberapa hari ini ya Pak Erlangga. Ya, alhamdulillah sih, saya izin buka, seluruhnya sudah turun. Ya. Dan ini secara nasional memang kita melihat belajarnya kita tuh dari kasus varian Delta itu di Kudus dan di Bangkalan, di kampungnya Pak Mahfud ini. Nah itu pembelajaran yang paling mahal, karena di situ kita mendapatkan solusi bagaimana menangani varian Delta. Jadi pada waktu itu dikeroyok oleh TNI, Polri, kita sebut sebagai penebalan, Forkominda, kemudian juga digerujukin vaksin. Dan kemudian sebagian ditarik dari isolasi di rumah menjadi isolasi terpusat. Nah pada waktu itu supporting kota-kota sekitarnya. Nah hal yang sama itu dilakukan di tempat-tempat lain pada saat varian Delta ini naik. Jadi memang saya dan Pak Luhut dan para Menko ini kan menangani COVID sejak tahun lalu. Jadi bukan baru kemarin. Jadi kita agak pengalaman. Jadi kita agak pengalaman lah. Apa yang kita lakukan mulai PSBB pada saat kita buka, pada saat mulai dari Lebaran tahun lalu, kemudian kejadian Natal tahun baru. Jadi kita lihat semua tren-tren. Semua by data dan semua data. dengan Terakhir perhitungan. kita sebelum Lebaran kemarin kan angkanya semua sudah turun di bawah 100.000. Betul. Nah pada saat dia mau mulai naik, tetapi ini lagging dari model India kan. Nah, sehingga kita langsung plotting terhadap Indian model. Dan Indian model kan agak mengerikan ya Pak Luhut. Iya, iya. Sehingga ada skenario bukan hanya 50.000 tapi naik 100.000. sampai 400.000. Nah tentu kita melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah sekarang itu berhasil kita potong. Jadi semuanya menurun. Cuma persoalannya tadi ya semua tidak boleh berpuas diri. Iya. Kita tetap harus aware dan kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan untuk menghadapi pandemi-pandemi berikut. Nah, di samping itu Bapak Presiden meminta juga dibuatkan roadmap yang untuk mengatur bagaimana penanganan pandemi menjadi epidemi. Sehingga dengan endemi ini kita bisa membuka secara bertahap kegiatan-kegiatan ekonomi. Karena dua yang harus diseimbangkan antara gas dan rem. Karena masyarakat yang berpenghasilan harian ini cukup banyak. Secara garis besar apa roadmap untuk menuju pandemi menjadi endemi? Tentunya salah satunya vaksinasi. Vaksinasi. Jadi vaksinasi ini ditargetkan oleh Bapak Presiden di atas 2 juta. Nah tentu vaksinasi ini tergantung kepada availability dan pengiriman daripada vaksin. Nah roadmap tahun depan Bapak Presiden sudah minta berapa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Baik itu yang dari merah putih ataupun kerjasama. Sehingga dengan demikian devisa yang kita biayakan untuk vaksinasi ini bisa kita gunakan produksi dalam negeri. Jadi ketahanan sektor kesehatan menjadi penting ke depannya. Nah, jadi sekali lagi tidak benar bahwa pemerintah lebih berat ke sektor ekonomi dan Ya, sama sekali nggak benar itu. tadi Pak Luhut cerita semuanya didengarkan, kemudian ada pengambilan keputusan yang ini kan Bapak Presiden selalu mendengar dari berbagai macam Masukan, ya. sumber dan juga masukan-masukan dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia kan sebetulnya juga bertanya juga Bapak Presiden dengan Perdana Menteri India dan Menteri Kesehatan India. Pada saat mereka melakukan micro lockdown, nah di kita kan jadi PPKM mikro. Mikro ya. Sehingga tentu dengan penyesuaian-penyesuaian karena semua tidak bisa Diadopsi 100%, 100% serupa begitu ya. Oke, penanganan pandemi jalan, tentu yang jadi concern kita adalah juga ekonomi. Betul Pak Luhut tadi cerita banyak sekali yang kalau kita lihat mengeluh, nih saya pekerjaan saya seperti apa, masa depan saya seperti apa, begitu banyak sekali perubahan. Tapi itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau polhukamnya juga tidak stabil, kalau manusianya juga tidak siap Pak Muhadjir. Nanti kita akan bahas saat lagi segala aspek lengkap betul ya kalau bicara malam ini, bicara negara, 4 Menko ada di sini, semua masalah negara bisa
kemudian disampaikan bagaimana solusi yang disiapkan. Pak Mahfud, tapi kita jeda dulu Pak Mahfud. Ya, tapi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-59 dulu ya. Wah, terima kasih. Kami berempat. Terima kasih. Makanya kompak. datang berempat nih. Oh, jadi tadi udah janjian Pak Mahfud dulu yang mewakili gitu ya? Selamat dulu. Iya, selamat. Pak datang Mahfud. di sini. Makanya datang berempat ini untuk mengucapkan selamat. Tadi sebenarnya tim kami itu deg-degan loh. Ini jangan-jangan Pak Presiden manggil datang nggak ya ke TVRI? Tadi di baru ulang selesai tahunnya dengan TVRI. Presiden ya, Bang. Ya, saya Untungnya baru dong. pertemuan dengan Bapak. Untungannya TVRI, dia itu baru sampai, makanya yang terakhir datang. Yang terakhir datang, tapi pas kok saat saya opening ada Pak Erlangga kok lengkap. Kita akan bahas soal begitu, soal fokus kita terhadap pemulihan ekonomi dan aspek pembangunan manusia juga Polhukam ya Pak Mahfud. Tapi kami jeda sejenak, usai jeda kami akan membahas sejumlah hal dengan 4 Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju. Sesaat lagi di Forum Christian.